Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian Wanita Hebat, di mana melalui program Renungan Harian ini, saudara akan terus diperlengkapi, dibentuk dan diproses melalui kebenaran firman Tuhan untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Wanita Hebat ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Wanita Hebat ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Di mana hari ini Engkau beri kami kembali waktu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memproses anak-anak-Mu untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya berkati hati dan pikiran anak-anak-Mu untuk ditaburi oleh firman-Mu. Dan Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan, mengurapi hamba untuk menyampaikan firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siapkan hati kami. Kami akan renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan wanita hebat ini saudara. Puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui firman Tuhan yang terus akan memperlengkapi saudara, memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang akan mengalami perkara besar, yang akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini yang akan memberkati saudara adalah dari Keluaran pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 22, di mana melalui teks firman Tuhan ini kita akan kembali belajar dari wanita-wanita hebat yang hidup dengan cara yang benar, hidup dengan prinsip yang benar, hidup dengan tindakan yang benar, dan pada akhirnya mereka mengalami rancangan Tuhan, mereka mengalami janji Tuhan, dan mereka mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita akan lihat bersama saudara apa yang mereka lakukan dan apa yang akhirnya mereka alami ketika mereka melakukan apa yang benar. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Keluaran pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya,
lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ketika orang Israel tinggal di Mesir, diperbudak di Mesir, mereka begitu ditekan, mereka begitu sengsara, mereka diperbudak di sana dan mereka ditindas, termasuk perkembangan mereka juga ditindas oleh Raja Mesir. Sehingga kalau yang lahir itu laki-laki, Raja Mesir mau membunuh jika ada anak laki-laki yang lahir. Hanya yang diperbolehkan hidup jika anak yang lahir itu adalah perempuan. Nah, untuk melakukan apa yang menjadi niat dari raja ini, maka raja ini memerintahkan kepada bidan-bidan, dan yang disebutkan namanya di sini adalah bidan yang bernama Sifra dan Pua. Dari bidan-bidan inilah saya ingin kita belajar beberapa prinsip tentang wanita hebat, saudara. Apa yang mereka kerjakan dalam situasi yang sedang terjadi, dalam keadaan yang sedang terjadi, dan kemudian apa yang mereka alami kemudian. Pada intinya, saudara, bahwa Sifra dan Pua ini tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Mesir. Artinya Sifra dan Pua ini berpihak kepada perempuan-perempuan Israel. Mereka membela perempuan-perempuan Israel. Mereka tidak mau membunuh anak-anak yang lahir dari perempuan-perempuan Israel itu. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Yang dikerjakan Tuhan bagi mereka, ayat 20, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Ketika wanita-wanita hebat ini bertindak dengan benar, sekalipun kondisinya tidak seperti yang diinginkan, sekalipun perintah itu adalah perintah raja, artinya ada risiko yang harus mereka ambil terhadap tindakan-tindakan mereka yang seperti menentang perintah raja. Tapi karena mereka melakukan apa yang benar, yang sebentar lagi kita belajar, saudara, dikatakan bahwa Allah akhirnya berbuat baik kepada mereka. Jadi wanita-wanita hebat yang bertindak benar, Allah melihat segala tindakan mereka dan Allah akhirnya berbuat baik kepada mereka. Demikian juga, saudara, kalau saudara melangkah menjalani kehidupan saudara sebagai wanita hebat dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terus kita belajar di channel ini, termasuk prinsip firman Tuhan yang kita belajar malam hari ini, saudara. Kalau saudara menghidupi prinsip-prinsip itu, maka ketahuilah Tuhan akan melakukan yang baik dalam hidup saudara. Bagi wanita-wanita hebat yang menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan yang sebagaimana seharusnya wanita hebat, wanita-wanita tersebut akan mengalami kebaikan Tuhan, termasuk saudara. Saudara akan mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan ketika di dalam kehidupan saudara-saudara hidup sebagaimana seharusnya wanita hebat. Dan bukan hanya itu saja, saudara, di ayat 21 dikatakan, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Tuhan juga mengirimkan jodoh bagi mereka, pasangan hidup bagi mereka. Dan kalau Tuhan yang memberikan pasangan hidup bagi mereka, maka tentu saja pasangan hidup itu adalah pasangan hidup terbaik bagi mereka. Saudara, luar biasa kita lihat bahwa Tuhan melakukan pekerjaan baik, perkara-perkara yang baik. Tuhan mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam hidup wanita-wanita hebat. Tuhan juga memberi apa yang paling dirindukan oleh wanita-wanita hebat ini, yaitu Sifra dan Pua, yaitu pasangan hidup. Dan Tuhan beri pasangan hidup yang adalah pilihan Tuhan bagi mereka. Tentu saja itu yang terbaik. Saudara, itu yang Tuhan kerjakan ketika mereka hidup sebagai wanita hebat. Nah, kita akan belajar apa yang ada pada mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat. Kita lihat bersama ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Saudara,
Hal pertama yang ada dalam diri wanita-wanita hebat ini, yaitu dalam diri Sifra dan Pua, bidan-bidan itu, adalah takut akan Allah. Jadi kenapa mereka tidak membunuh anak-anak orang Israel yang lahir, yang adalah laki-laki? Karena mereka takut akan Allah. Dengar saudara, perintah yang datang kepada mereka berasal dari raja. Orang yang memerintahkan mereka untuk membunuh anak-anak orang Israel adalah raja. Artinya resikonya begitu besar jika mereka tidak melakukan apa yang raja perintahkan. Tetapi dengar, mereka tidak melakukan perintah raja sehingga anak-anak orang Israel tidak dibunuh. Mereka tidak mentaati perintah raja. Kenapa? Alasannya adalah karena mereka takut akan Allah. Artinya saudara, sekalipun perintah itu berbahaya untuk dilanggar, tetapi karena mereka takut akan Allah, mereka lebih memilih takut akan Allah daripada takut kepada raja. Sekalipun ada risiko yang harus mereka ambil, mereka pilih untuk takut kepada Allah. Mereka memutuskan sebagai orang yang takut kepada Allah. Mereka bertindak sebagai orang yang takut akan Allah. Wanita-wanita hebat adalah wanita-wanita yang takut akan Allah. Sekalipun ada risiko yang harus diambil dalam menjalani hidup takut akan Allah. Sekalipun Sifra dan Pua harus menghadapi risiko, mereka siap karena mereka takut akan Allah. Demikian juga dalam hidup saudara sebagai wanita-wanita yang sedang diproses, diperlengkapi oleh Tuhan. Jadilah wanita-wanita hebat dengan hidup takut akan Tuhan. Apapun risikonya, saudara tetap memilih takut akan Tuhan. Maka saudara akan mengalami rancangan dan rencana Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama saudara, untuk menjadi wanita hebat di hadapan Tuhan, saudara harus hidup takut akan Allah. Itu yang pertama saudara. Kemudian yang kedua, masih ayat yang ke-17. Di sana dikatakan saudara, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Saudara, mereka ini ada dua orang, Sifra dan Pua. Dan untuk mengambil keputusan itu, karena keputusan itu yaitu menyelamatkan bayi-bayi orang Israel, itu gak gampang, apalagi mereka ada dua. Bisa saja misalnya Sifra berani ambil risiko, tapi Pua belum tentu misalnya, ataupun sebaliknya. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa mereka bersatu hati, mereka sepakat untuk melakukan apa yang baik sebagai orang yang takut akan Tuhan. Mereka bisa bekerja sama untuk membuktikan bahwa mereka takut akan Tuhan. Sekalipun ada risiko yang harus diambil, mereka siap dan mereka tetap bersatu hati dan bekerja sama. Saudara, untuk menjadi wanita-wanita hebat, saudara harus berani, saudara harus bisa membangun kerjasama dengan orang lain. Dan bersama-sama topang menopang untuk membuktikan cara hidup takut akan Tuhan. Saudara sebagai istri harus bisa bekerja sama dengan suami untuk menjalani hidup takut akan Allah. Dengan anak-anak saudara harus bisa menasihati mereka untuk hidup takut akan Allah. Artinya di tengah keluarga saudara menjalani kehidupan takut akan Allah. Dalam seluruh aspek kehidupan saudara menjalani hidup takut akan Allah. Dengan tim kerja saudara, dengan orang sekantor saudara, dengan anak buah saudara, dengan bos saudara, atau siapapun itu, saudara bisa bekerja sama dengan tetap memiliki kriteria takut akan Allah. Itu yang dilakukan Sifra dan Pua. Mereka sepakat untuk melakukan yang baik. Belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mengerjakan hal-hal yang baik, bukan untuk mengerjakan hal-hal yang jahat, tapi untuk mengerjakan hal yang baik. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ayat 19. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat, sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Ketika bidan-bidan itu tidak membunuh anak-anak orang Israel, artinya ada anak-anak orang Israel yang laki-laki yang selamat dan dibiarkan hidup,
Raja mempertanyakan mereka, kenapa tidak kamu bunuh? Lalu kemudian mereka berkata bahwa perempuan-perempuan Israel itu begitu kuat, sebelum kami datang mereka sudah bersalin. Dan tidak ada indikasi di sini membuktikan bahwa mereka berbohong dalam hal itu. Hal yang saya melihat di sini, saudara, adalah tentu saja itu bisa diatur sesuai dengan hikmat dari Sifra dan Pua. Mereka begitu bijaksana, mereka begitu mengatur semuanya, sehingga anak-anak itu bisa diselamatkan, termasuk Musa bisa diselamatkan ketika Musa lahir pada waktu itu. Jadi saudara, yang ketiga yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana Sifra dan Pua dengan penuh kebijaksanaan mengatur semuanya supaya mereka juga bisa selamat dan juga anak-anak itu juga bisa selamat. Dia mengatur semuanya dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Itu yang dilakukan oleh Sifra, saudara, sehingga anak-anak orang Israel diselamatkan, termasuk Musa diselamatkan. Itu yang dilakukan oleh Sifra dan Pua. Jadi saudara, 3 hal yang saudara bisa belajar dari wanita hebat ini. Yang pertama, mereka takut akan Tuhan. Yang kedua, mereka bisa bekerja sama. Yang ketiga, mereka dengan penuh hikmat menjalani semuanya. Maka apa yang terjadi? Ayat 20, maka Allah berbuat baik kepada mereka. Ayat 21, maka Allah memberi jodoh kepada mereka. Artinya Tuhan berikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tuhan tahu apa yang perlu bagi anak-anaknya. Ketika anak-anaknya hidup takut Dia, hidup bisa bekerja sama, dan hidup dengan penuh kebijaksanaan. Puji Tuhan, saudara, jadilah wanita-wanita hebat yang terus diproses menjadi wanita hebat, sehingga saudara akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, dan Tuhan menyatakan rencana-rencananya dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, jadilah wanita-wanita hebatnya Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara, mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan video renungan ini. Hari ini mereka kembali sudah belajar dari wanita hebat, bagaimana takut Tuhan, bagaimana bisa bekerja sama, dan bagaimana hidup dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini, memproses anak-anak-Mu ini menjadi wanita-wanita hebat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah saudara renungkan telah memberkati setiap saudara. Firman Tuhan ini akan memproses kehidupan saudara untuk saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa-doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara. Sebelum kita berdoa bersama, mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat waktu ini kami kembali bisa bersama merenungkan firman Tuhan, dan saat ini kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Engkau hadir bersama kami, Engkau mendengar doa-doa kami, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga. Berkati mereka sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Jadikan mereka istri yang menopang suami mereka, yang akan membawa suami mereka kepada keberhasilan, kesuksesan. Jadikan mereka menjadi istri yang berperan menolong suami mereka ya Tuhan, sehingga suami mereka akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, karena ada istri yang menopang mereka, karena ada wanita-wanita hebat ini yang memberi mereka motivasi, yang memberi mereka semangat, yang menopang mereka, menolong mereka untuk mencapai keberhasilan. Berkati suami-suami anak-anak-Mu ini Tuhan,
biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan suami mereka, sehingga suami mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah dan berkati anak-anak-Mu ini dan dalam mereka berperan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Berkati juga mereka ya Tuhan dalam membesarkan, dalam membimbing anak-anaknya ya Bapa, sehingga anak-anak di tengah rumah tangga mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang mengasihi orang tua. Itu sebabnya berkati setiap wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu yang diberkati oleh Tuhan bagi anak-anak mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam mengarahkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, sehingga kelak anak-anak ini juga akan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini, yang saat ini mereka sedang ada sebagai pekerja. Mereka sedang bekerja, apakah mereka sebagai pegawai, sebagai PNS, atau apapun pekerjaan, apapun hari ini yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Apapun prosesi mereka ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini untuk mereka menjadi wanita-wanita hebat yang berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak-Mu ini dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Mereka sebagai wanita karir yang membantu keluarga, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam pergumulan mereka. Tuhan beri jalan keluar bagi mereka dalam segala pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Angkat segala pergumulan dan beban berat kehidupan mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang takut Tuhan. Berkati Tuhan jamah keluarga-keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya yang tolong ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang campur tangan memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini mereka sedang ada dalam kesulitan. Tuhan kiranya yang campur tangan mencukupkan anak-anak-Mu dan berkati perekonomian mereka Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Usaha yang dikerjakan oleh suami, usaha yang dikerjakan oleh istri, atau apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong ajar mereka bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian mereka. Berkati perekonomian anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit, berkati wanita-wanita hebat ini. Jika mereka sedang sakit saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu, jamah Tuhan, jamah mereka, sembuhkan penyakit mereka dalam nama Yesus. Bangkitkan mereka ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Yesus. Mereka dibutuhkan di tengah-tengah keluarga mereka. Itu sebabnya sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakitnya Tuhan, Engkau kiranya yang campur tangan, Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar,
mujizat Allah terjadi untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi wanita-wanita hebat ini ya Tuhan, yang sedang bergumul untuk masa depan mereka. Mungkin mereka wanita-wanita hebat yang masih muda, yang sedang meniti karir untuk masa depan mereka. Tuhan campur tangan, berkati masa depan wanita-wanita hebat ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati anak-anak-Mu ini satu persatu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini Tuhan ada pergumulan, masalah, persoalan, penyakit atau apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Engkau Allah yang maha tahu. Engkau tahu segala pergumulan mereka, dan Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi wanita-wanita hebat yang tinggal sendiri, mereka seorang janda. Tuhan tolong ya Tuhan, Engkau ada bagi setiap anak-anak-Mu, bagi wanita-wanita hebat yang saat ini sedang ada dalam keberadaan janda ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada bagi mereka, Engkau menolong mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau menghiburkan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang berperan sebagai single parent ya Tuhan, dalam nama Yesus tolong wanita-wanita hebat ini yang sedang berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati mereka, tolong mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi para lansia. Dalam nama Yesus, berkati wanita-wanita hebat yang sudah lansia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, dan Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang memasuki masa pensiun. Tuhan tolong mereka, Engkau hadir bersama mereka, memberkati mereka. Campur tangan-Mu dalam kehidupan wanita-wanita hebat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba, ini seruan hamba, menopang wanita-wanita hebat ini dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang telah mendengar doa anak-anak-Mu, seruan kami bersama, kesepakatan kami. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab doa-doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Kalau hari ini mereka akan melaksanakan segala aktivitas mereka, berkati segala aktivitas mereka ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian mereka ketika Engkau menolong mereka, menyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Itu sebabnya berkati mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan saya percaya setelah saudara didoakan, hari ini kelegaan memenuhi hati dan pikiran saudara. Dan saya percaya, kita percaya saudara, Tuhan mendengar doa-doa kita dan Dia menjawab doa-doa kita. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara belum berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini, dan setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan yang baru saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kehidupan saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.